Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumaben datang sedaya, para piraane, adik-adik. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri majelis taklim Ahad pagi. Mudah-mudahan hendak kita saking dalam dumugi papan mriki saestu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah kaum muslimin. Pada kesempatan ini saya mendapat amanat dari Takmir untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya 45 menit sampai jam 7. Para jamaah kaum muslimin, pada saat kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita beri perhatian. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memahami riwayat atau perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah memperbanyak membaca sholawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 itu yang harus kita beri perhatian. Pokoknya habis peringatan Maulid Nabi, cinta kita kepada Rasulullah semakin baik, belajar kita mengenai kehidupan Rasulullah juga semakin baik, kemudian membaca sholawatnya juga semakin baik dan semakin banyak. Para jamaah kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelum lahir ribuan tahun itu sudah diberitakan oleh Allah SWT melalui kitab-kitab samawi, baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil. Mungkin satu-satunya orang yang belum lahir tapi namanya sudah ada, yaitu Rasulullah itu. Kalau umumnya kita ini kan nama itu muncul, itu kira-kira kalau janin itu usianya 6 bulan, itu baru sibuk, bapak ibunya itu boleh jenang. 6 bulan, periksa ke dokter, tanya, Pak dokter niki anak kula calone putra napa putri. Oleh dokter kemudian diteklek, terus ditopong apa gitu, putri. Sudah sampai di rumah nanya-nanya, apa ya nek putrane putri jenenge sapa ya, buka buku. Sekarang itu banyak sekali buku isinya itu nama-nama banyak. Kalau putra ya boleh. Baru nanti lahir diresmikan, oh namanya Arjoko, namanya gitu. Tapi kalau Rasulullah itu ribuan tahun itu sudah muncul
kelahiran Rasul itu sudah diberitakan, bahkan namanya itu juga sudah diberitakan, yaitu pada kitab-kitab samawi, baik itu Injil ataupun Taurat. Pak Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah, pada zaman dulu, zaman kitab Taurat dan Injil, itu dapat dibedakan menjadi dua mengenai pemberitaan lahirnya Rasulullah. Ada ustaz-ustazah yang jujur. Jadi kalau isi pengajian begini, yang jujur itu namanya halaman 53 kitab Taurat disampaikan. Ini besok akan datang Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin, namanya Ahmad, lahirnya di Mekah. Ini ustaz yang jujur, di dalam kitab Taurat itu ada. Maka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, sejak zaman Nabi Musa itu, begitu pengajian oleh ustaznya bilang besok akan datang Nabi Rasul terakhir dan tempatnya di Mekah, di Madinah, maka orang-orang Bani Israel dan Yahudi itu kemudian pada pindah dari Palestina menuju ke Mekah atau ke Madinah. Mengapa mereka ini pindah? Mereka berharap supaya anak turunnya besok bisa hidup berdampingan dengan Nabi, Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, itu yang saya hormati. Maka ketika Rasulullah SAW itu lahir di Mekah, itu di sekitar Mekah itu sudah banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani, itu sudah banyak. Karena apa? Karena memang mereka diharapkan hidup bersama Rasulullah. Nah, tapi mereka kecewa. Ternyata Nabi yang menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin yang namanya Ahmad atau Muhammad itu keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Sementara mereka ini dari jalurnya Nabi Ishak. Pak Bu yang saya hormati, Nabi Ibrahim itu punya istri satu, namanya Siti Sarah, ya Siti Sarah, Siti Sarah, namanya Sarah. Orang Indonesia menambah dengan nama Siti. Lama tidak diberi keturunan, lama itu. Kemudian Nabi Ibrahim sama Siti Sarah ini melakukan perjalanan ke Mesir. Pada masa itu ya tidak tahu, orang pun tahu berjalan kaki, tapi yang jelas tidak naik pesawat. Kemudian ketika bertemu dengan pejabat Mesir ini kagum dengan kesolehan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kemudian diberi hadiah putri yang namanya Siti Hajar. Nah, sehingga bertiga Nabi Ibrahim sama Siti Sarah ditambah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu hadiah. Oleh Siti Sarah, Nabi Ibrahim diminta menikahi Siti Hajar. Iya, rezeki kan. Ya sebenarnya menurut kira-kira ya tidak langsung tenang kode, ya tidak begitu. Saya kira ya ditolak dulu. Enggak kode, enggak. Saya tetap sampean. Tapi Siti Sarah yang mendesak, Mas, dengan itu Nabi loh, Rasul loh. Nanti kalau tidak punya keturunan, nanti yang meneruskan perjuangannya siapa? Akhirnya dinikah.
hamil, lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Dan nanti jalur Nabi Ismail inilah yang akan menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Mekah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, menemui Siti Sarah. Pada saat ketemu itu tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba pokoknya kalau mantai anyar. Kemudian dalam jangka dekat Siti Sarah hamil, lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya anak namanya Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini namanya dua. Yang pertama adalah Yakub, yang kedua Israel. Nah, keturunan Nabi Yakub ini maka dinamakan Bani Israel. Diduga besok Nabi Pamungkas Khatamul Anbiya wal Mursalin ini juga keturunannya Nabi Yakub. Karena apa? Karena nabi-nabi itu banyak yang dari Bani Israel. Karena menurut buku yang saya baca itu ada 1030 nabi dari Bani Israel. Tetapi ternyata nabi yang terakhir, rasul yang terakhir bukan dari jalurnya Nabi Yakub, tapi dari Nabi Ismail. Mereka ini gelo. Makanya hatinya tidak suka, lahirnya saja. Aku boleh mulu, hatinya mangkel. Nah, mereka inilah yang kemudian banyak yang menjadi orang-orang munafik. Tapi ada ustaz zaman Taurat dan zaman Injil itu kalau mengajarkan kitab sucinya itu begitu ketemu dengan berita besok akan datang seorang nabi namanya Ahmad, itu ditutup, dilewati. Ya, habis ayat 3 langsung ayat 6 gitu. Nah, sehingga orang-orang Bani Israel tidak ngerti. Tapi ada juga ulamanya yang paham. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Muhammad itu ribuan tahun sudah diberitahukan Allah besok akan lahir. Ini istimewa. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6 akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Allah cerita kepada Nabi Muhammad. Allah cerita kepada Nabi Muhammad bahwa dulu ada Nabi namanya Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu selisihnya sekitar 1000 tahun. 1000 tahun lebih dikit lah ya. Nah itu diceritani, ada Nabi diceritani. Ada seorang Nabi namanya Isa. Nabi Isa bilang kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, saya ini Rasulullah, utusan Allah. Kira-kira aku bukan Tuhan." Kira-kira begitu. Saya ini Rasulullah, saya hamba Allah. Saya membenarkan kitab-kitab yang ada sebelum saya, terutama kitab Taurat, dan saya juga membaca kitab Taurat. Di dalam kitab itu ada kabar gembira, yaitu tentang Rasul ya'ti min ba'di, yang datang setelah aku, Nabi Isa dulu, ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu namanya jauh ribuan tahun. Nabi Isa sama Nabi Musa itu 3000-an tahun. Jadi kalau Nabi Muhammad ya kira-kira 4000-an tahun. Ini apa EDW 6000 tahun. Setelah ketemu sama Nabi Musa itu. Nah, di kitabnya Nabi Musa itu sudah disebutkan
saya Rasulun, akan datang seorang Rasul yang terakhir, ismuhu Ahmad. Untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati, siapa saja yang menghalang-halangi perjalanan Nabi Muhammad sampai lahir, itu akan dihadapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh. Pada masa Nabi Ibrahim bermimpi, ini roha itu Filmana ani asbahuka pandur mada taro. Nah, ketika Nabi Ibrahim mimpi itu, jangankan kok Nabi Ismail, Nabi Ishak belum lahir, Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail yang usianya masih TPA, masih kecil, ya, "Hei anakku, saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya menyembelih kamu, dan saya sudah mimpi 3 malam berturut-turut. Gimana pendapatmu? Panggil mada taro." Nabi Ismail menjawab, "Ya abatif al-matumaru satajiduni insyaallah minasobili." Ya Bapak, monggo dipun tindakaken kemawon niki payu dawuhipun Gusti Allah. Silakan dikerjakan. Bapak akan melihat saya, menemui saya menjadi orang-orang yang bersabar. Terus ada dialog antara Nabi Ibrahim sama Ismail. Piye mengko carane, ladinge nganggo apa, nah, macam-macam lah. Nah, kemudian Nabi Ismail dibaringkan di bawah, di belakangnya, terus ditutupi pakai dedaunan, terus disembelih dengan lading yang lanjut. Terus Nabi Ibrahim menengok Ismail. Ternyata Nabi Ismail sudah duduk di situ. Nah, Nabi Ibrahim kemudian melafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail jawab, La ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, malaikatnya nyaut Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, setannya kabur. Tadinya 4, ya, tadinya kira-kira 4. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, malaikat, kira-kira loh, setan bodoh. Jangan disembelih, jangan. Nah, begitu Nabi Ibrahim memutuskan sembelih, nah, setannya kabur. Jadi Bapak Ibu, setan itu akan menggoda pada saat kita ini bimbang. Tapi kalau sudah ada keputusan, setan pergi. Bapak Ibu, ini hari Ahad pengajian bener badhe paling tausiah masuk saking jumlahan. Kalau di rumah ragu-ragu, udah lora ya. Ahad pagi atau melaku pengajian. Kalau dalam suasana bimbang itu setannya itu nengkrumur gitu. Tapi begitu keputusannya pengajian, itu kabur setannya itu, pindah yang jembatan itu. Ibu yang saya hormati, mengapa Nabi Ismail tidak jadi disembelih, diganti oleh Allah kambing? Jawaban yang paling mudah, kalau Nabi Ismail disembelih, nanti Nabi Muhammad lahirnya dari siapa? Jalurnya jalur Nabi Ismail, maka oleh Allah diganti kambing. Selamat. Pada saat ayahnya Rasulullah, Abdullah, masih hidup, ya, Abdullah ini sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Pada saat masih hidup, Abdul Muthalib nazar, nanti kalau anak saya 10, salah satu di antara yang 10 ini akan saya sembelih. Anaknya Abdul Muthalib 10 diundi, undian jatuh pada Abdullah.
Kata Abdul Muthalib, ya undian ya tidak sekali, undian itu 2 kali. Diundi jatuh lagi pada Abdullah. Kata Abdul Muthalib, ya 3 kali, 3 kali jatuh lagi pada Abdullah. Apa disembelih? Enggak, diganti dengan 30 ekor unta. Pertanyaannya, kenapa tidak jadi disembelih Abdullah? Kalau disembelih nanti Nabi Muhammad bisa tidak lahir karena bapaknya adalah Abdullah. Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dicanangkan oleh Allah dengan wahyu Al-Quran, sholat menghadap ke Ka'bah. Nah ini pada hari Senin itu Raja Abraha dari Ethiopia itu berangkat ke Ka'bah, ke Mekah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Yang namanya Raja Abraha, tentara gajah itu ampuh. Tentaranya gede-gede, isinya komplit, senjatanya lengkap, kendaraannya gajah. Sepanjang jalan itu merampas sampai masuk ke kota Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu belum sampai di Ka'bah, baru sampai di Mina. Mina tempat melempar jumrah itu. Kira-kira 5-6 kilo mau ke Ka'bah. Dihadang oleh Allah dengan burung, namanya burung ababil, yang disebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, Allah mengirimkan burung ababil itu, kakinya burung menjepit kerikil kecil. Kalau kerikil besar ya kuat ya, kerikilnya kecil dijepit. Orang menurut ulama, kerikil ini diambil dari neraka. Kerikil cilik dan sopan neraka ya kira-kira apa? Nah kerikil ini begitu dijatuhkan mengenai badan tentara gajah itu langsung, tidak cuma langsung ja'alahu itu beda dengan summa ja'alahu. Kalau fa itu langsung kena langsung dagingnya bobrok. Tapi kalau summa itu masih bisa 5 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Tapi ini dalam Quran tarmihim bi hijaratin min sijil fa. Maka begitu kena ceplok, badannya langsung panas, dagingnya merotoli. Nah itu yang saya hormati. Kan sulit dibayangkan kok, orang kok dagingnya merotoli itu kan sulit kok. Dan yang kambing lah ada itu. Nah orang kok dagingnya merotoli sulit. Nah karena agak sulit inilah Allah memberikan perumpamaan seperti daun jati yang daunnya dimakan ular. Ada apa? Bapak Ibu namanya belum pernah melihat pohon jati yang dimakan ular. Dulu di Wonosari banyak, di bareng-bareng naik mobil ke Wonosari. Mau lihat apa? Mau lihat pohon jati yang dimakan ular. Itu disebut dalam Quran Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Seandainya Raja Abraha itu bisa menghancurkan Ka'bah sampai Ka'bah itu hancur ludes, nanti Nabi Muhammad dan kita nanti sholatnya menghadap kemana? Ka'bahnya sudah hancur. Maka oleh Allah dihadang, yaitu dengan cara burung ababil itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan semuanya itu kalau mau mengganggu Nabi Muhammad, oleh Allah dihadang, diselamatkan oleh Allah. Itulah salah satu kisah luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mencintai
mencintai ya. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah. Cinta itu apa toh? Ya, kita ini semua sudah mengalami cinta. Paling tidak dulu waktu di kelas 6 SD, SMP, SMA. Kalau udah tua-tua gini kan ya, cinta sama istri, cinta sama suami. Cinta itu adalah terpautnya hati kepada apa saja yang dia cintai. Tapi itu abstrak. Cinta itu abstrak. Saya berikan contoh. Bapak cinta sama istri. Istri tanya, Mas, apa sampean yo cinta sama aku? Lah ya, ya cinta banget loh. Istrinya bilang, Mas, wallpaperku ini loh Mas, nah tanggung raku nut kayak kenceng-kenceng banget ya Mas. Nanti tolong diblunyo pakai galiga kalau dipijeti. Nah, lihat jawaban suami. Siap. Insyaallah nanti habis pengajian sampai rumah beliau tak pijeti. Itu namanya cinta. Jadi cinta itu bukti konkret. Cinta itu membutuhkan bukti konkret. Tapi kalau jawabannya dilus dhewe ra iso kok dilus dhewe dipijeti dhewe kan ya bisa. Aku ya capek. Nah, ini cintanya tidak ada bukti. Nah, cinta pada Rasulullah itu juga butuh bukti. Menurut yang saya baca, salah satu bukti bahwa kita cinta pada Rasulullah itu namanya disebut-sebut dalam jumlah yang banyak. Karena sahabat saya kasurah dikruhu. Barang siapa yang mencintai kepada sesuatu, pada seseorang, maka namanya itu disebut-sebut. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang nama Rasulullah itu disebut-sebut dalam jumlah yang banyak. Bagaimana cara menyebut Rasulullah? Yang pertama, kalau kita mendengarkan kata Muhammad disebut oleh orang lain, maka kita menjawab Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga namanya Sallu ala Nabi. Terusnya lah, pokoknya banyak sekali ucapan sholawat pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Juga ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, jadi memperbanyak membaca sholawat ini bukti konkret bahwa kita ini cinta pada Rasulullah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita membaca sholawat dan salam pada Rasulullah seperti yang diperintahkan Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, shollu alaihi wa sallimu. Jadi kalau Rasulullah itu dua, shollu sama salimu, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nabi-nabi yang lain itu hanya satu, salam, tidak pakai shollu. Nabi Adam jawabannya alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi semua para nabi itu mendapatkan sebutan alaihi salam. Tapi kalau Rasulullah dua, sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu ya. Nabi Muhammad dua. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukti konkret yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, hendaklah kita mengikuti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi kita hidup ini sebenarnya jauh lebih mudah karena ada yang dicontoh. Hidup ini contoh siapa? Contoh Kanjeng Nabi.
Dan bagaimana caranya? Caranya membaca, caranya belajar bagaimana kehidupan Rasulullah. Enak, iya. Ada contohnya. Nah, itulah kata Ibu, mari kita membaca riwayat hidup Kanjeng Nabi, kemudian setelah paham kita contoh. Nah, salah satu bapak-bapak, ibu-ibu yang sebaiknya bahkan harus kita contoh akhlak Rasulullah begini. Rasulullah itu tidak mudah marah. Rasulullah itu sulit marah. Kalau sudah marah, mudah reda. Angel nesune, nek wis nesu gampang marine. Kita ini orang Jawa ini susah sekali. Marah itu susah sekali. Nek wis nesu susah sekali marine. Nesune yo angel, nek wis mari angel marine yo ngantek badhe supet. Bisa dijuta. Iya. Kalau orang Arab mudah marah, mudah rukun. Yang paling baik itu angel nesune, nek wis nesu gampang mari. Rasulullah SAW tidak mudah, marah itu tidak mudah. Sebaliknya mudah memberi maaf. Jadi kalau ada orang berbuat tidak baik, ada kata Nabi, ada orang berbuat baik pada Rasulullah tidak marah. Bahkan mudah memberi maaf dan membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Maka Allah kemudian menegaskan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka pada hambanya yang kalau ada orang berbuat jelek dibalas dengan kebaikan. Mas Rum, jabe kena lampu jadi beneran ini jabitan. Orang 10, ya saya suka ini 10. Belum kan itu suwe. Ke beneran lampu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada zaman Nabi ada pengemis tua. Namanya pengemis pada zaman Nabi, yang agamanya agama dulu, agama yang nyembah patung gitu. Ketika Rasulullah mengajak orang Mekah untuk beribadah kepada Allah, ya banyak yang nggak mau. Nah, pengemis ini nggak mau. Ini pengemis namanya pengemis ya. Bareng-bareng. Oh, dikasih. Orang Arab itu makanannya roti, Bapak Ibu ya, bukan nasi. Tapi di negara Arab itu namanya nasi itu banyak sekali. Banyak. Perjalanan saya dari Kairo ke Ismailia 125 meter kilo, 125 kilo dari Kairo ke Ismailia ke Zagazig. Yang sebelah kiri ini padi semuanya ini, rojo lele ini. Tapi mereka tidak makan. Perjalanan dari Kairo ke Ismailia 130 kilo. Sebelah kiri pohon mangga semuanya. Perjalanan dari Kairo ke Alexandria hampir 470 kilo. Sebelah kanan ada pasir, pisang. Sebelah kiri jeruk. Maka tidak aneh di Mesir itu buah-buahan itu harganya 1.000 rupiah. 1.000 itu 1.000 rupiah. Nanti kalau sudah agak malam-malam itu, jam-jam 8 malam, 9 malam itu turun jadi 600 rupiah. Pak Bu, saya pernah perjalanan dari Kairo ke Qalyubi, mau lihat pabrik yang membuat asbur. Asbur itu apa ya? Semuanya asbur. Saya naik Pak, itu apa jenenge? Kereta bawah tanah. Terus keluar, itu pasar. Nah, itu banyak orang jualan kurma anggur. Nah, saya beli
Rp500 per kilo. 500 gitu. Iya. Dewe anggure rana. Ya tapi tidak usah moyo-moyo beli anggur 500 per mesin, karena dari sini ke sana 8 juta. Ini anggur mahal, itu harganya 11 juta. Tidak usah. Ya besok saja bertepatan, umpamanya umroh, minta saja bonusnya ke Mesir. Bonusnya biasanya tambah 2 juta, biasanya tambah 2 juta sana. Pengemis ini kasih roti. Setelah dikasih roti, dia bilang, Mas, tampang-tiwanti ojo melu agamane Muhammad, beda karo agamane nenek moyang. Terus dia pulang. Besok pindah ke rumah sebelahnya, minta lagi, kasih roti lagi, mami roti, kasih, Mas, tampang-tiwanti ojo melu agamane Muhammad, beda agamane bapak baik ini. Ada sahabat yang mendengar, langsung lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada pengemis, setiap habis diberi itu dia pesan jangan ikut agamanya Muhammad, beda dengan agama nenek moyang kita. Itu Rasulullah sama sekali tidak marah, dia biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja, mau diapakan, dia biasa aja. Itu lama-lama pengemis ini karena digilir sampai di sebelah rumahnya Rasulullah. Paring-paring kasih roti. Mas, tak wanti-wanti ya Mas, ojo melu agamane Muhammad, beda agamane dhewe lho Mas kuwi. Ya Mas. Nah, pulang dia. Rasulullah yakin besok pengemis akan datang ke rumahku. Malamnya Siti Aisyah dipanggil. Ya manggilnya ya tidak seperti kita Aisyah, ya saya kira enggak, ya Bu, saya kira ya enggak. Ya mungkin ya sayang atau ya Kumairo. Hai wanita yang kulitnya rada merah-merahan piye apa piye, itu istri kita hitam ya kan, ini kan tak ada nih ya sudah mosok gitu. Enggak lah. Nah itu dipanggil, tolong besok dibikinkan bubur Mas, iya bubur, ya coba bubur kok nganggo krecek, krecek. Nah ketika pengemis ini datang, itu tidak diberi Rasulullah roti, bikin bubur. Bapak Ibu yang namanya Madinah Mekah itu, buburnya itu tidak cukup dibilang enak, enggak, lebih dari enak. Ya tapi tidak usah beli bubur ke sana, mahal itu. Buburnya murah, sananya mahal. Langsung dikasih bubur dengan rasa, wah, biasanya roti itu dimakan Bapak Ibu nempel di sini lama. Tidak turun-turun rotinya itu. Tapi kalau bubur langsung turun. Mas, tak wanti-wanti, jangan ikut agamanya Muhammad, beda dengan agama nenek moyang kita. Ya Mas, pulang dia. Rasulullah digitukan ya diam aja. Memang tidak mudah marah. Kalau kita ya langsung dikebut tenang ya. Malah dipanggil lagi Siti Aisyah, Dek, tolong bikinkan bubur lagi Dek. Ya tapi ya waktu recek di bujak, gulai bujak deh. Nah, angel yo gulai yang bujak cipro yo, yang biji ya. Lagi bujak deh, kalau telur separuh deh, lawak, ini kacang Nabi. Datang ini biasanya tidak, ini datang. Pasti bubur, bujak, sama telur separuh. Oleh makan ya, bisa dibayangkan ya, cuma kok buat jamaah ini yang pamane loh ya, pengajian malam Ahad pagi, senagai baik, ganti bujak. Itu tak kira ya senang.
Terang mas taman lewati jangan ikut agamanya Muhammad. Tidak. Ulang dia. Malamnya dipanggil lagi, dek, bikinkan bubur dek, tapi dek, budak, ojo telur dek, buku ayam. Hari ketiga saya dadi malam keempat yang dipanggil Nabi bukan istrinya tapi Abu Bakar. Mas Abu Bakar, Allah rumah dijaga, besok saya mau pergi. Siap Kanjeng Nabi. Aisyah karena tidak didahului bikin bubur ya tidak bikin. Datanglah pengemis. Abu Bakar dikasih roti. Wah bengok-bengok. Bubur. Pengemis ya pintar. Mas, itu bengok-bengok. Tak kasih tahu ya mas. Yang membuatkan bubur kamu 3 hari itu yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Manis ya. Oh ada orang yang disakiti, orang tersebut memberi maaf, membalas kejelekan dengan kebaikan. Bapak Ibu, mari 2 hal ini kalau bisa kita praktekkan setelah kita mempelajari atau memperingati Maulid Nabi. Apa 3 hal itu? Pertama, lebih cinta pada Rasulullah, yaitu dengan cara memperbanyak menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau umpamanya Bapak-bapak Ibu Mugi mudah sholawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nah gitu. Nabi Muhammad, ini jangan. Nah ini untuk kepentingan kita. Besok orang yang mulia itu adalah orang yang kalau disebut nama Muhammad tidak. Yang pertama, jadi mari kita biasakan begitu Nabi Muhammad disebut mudah mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau ada orang berbuat tidak baik, jangan buru-buru marah, tahan dulu. Wal kaziminal ghaidha, tahan emosi marah. Belum lama ini baru 3 hari atau ada orang tua, ya saya juga udah tua, tapi tua dia naik motor, ya motornya biasa-biasa. Lewatnya tengah, saya lewatnya pinggir, itu meludah itu gampang sekali. Cung gitu, tidak lihat belakang langsung cung gitu. Nah saya di belakang pinggir gitu. Aku ya nongkrong, ya kerengan, tapi ya Allah, kalau meludah minggir mepet pager itu lah ya, soalnya di tengah cung gitu. Ya tapi saya ingat itu berkaji minal itu tahan emosi ya. Kena tak komisi pengajian. Berkafina aninasi dan mudah memberi maaf. Mudah memberi maaf itu mudah saja. Paham ya? Iya, mudah memberi maaf itu. Disakiti diam, mudah memberi maaf dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Karena Allah suka kepada orang yang membalas kebaikan, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Boleh tidak orang meludahi diludahi? Boleh, tapi kalau meludah sekali ya diludahi 10 kali, maka sebaiknya beri maaf dia. Disebut dalam Al-Quran wal kaziminal ghaidha wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. 2 itu saja. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau ada orang yang menyakiti kita, untuk tahan emosi, beri dia maaf. Kalau perlu, balas kebaikan yang dia lakukan dengan kebaikan. Insya Allah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jika itu 2 saja bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka memperingati hari Maulid Nabi pada pagi ini sukses. Mari kita berdoa. Istijabati hada doa malikul niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian perkataan Bapak Ibu dan para penonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz atas ilmu dan silakan yang diberikan.